Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Saya lihat, Bapak lihat kalian segar-segar ya, walaupun sekarang sudah siang ya. Biasanya kalau sudah siang-siang ini masih berada-ada, tapi Bapak melihat kalian sangat-sangat semangat sekali untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Untuk itu silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan mengecek kerapian kelas. Bagaimana, sudah bersih? Sudah bersih semua. Lalu pakaian sudah rapi, sangat bagus sekali kelihatannya. Pertahankan seperti ini supaya nanti pembelajaran kita di dalam kelas ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sebagai umat Tuhan, tentu kita wajib mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi pada saat kita mengikuti pelajaran. Untuk itu kita memulai pelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang untuk memimpin doa iman. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, puji syukur atas kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dari tadi malam hingga pada hari ini, kami diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam ruangan ini. Kami mohon permintaannya untuk segala kegiatan kami hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami segala hari ini yang memaafkan kami, seperti yang kami bersalah kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih karena telah mengamalkan Tuhan yang baik. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi kelas. Oke, sebelum Bapak absensi supaya nanti tidak memperpanjang waktu, Bapak tanya dulu. Semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak ada mungkin? Kalau begitu Bapak tidak usah mengabsen lagi ya. Ternyata kalian semuanya hadir pada kesempatan ini. Baik anak-anak, terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang substansi hak asasi manusia dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita melanjutkan, Bapak ingin mencoba untuk membuka pikiran kalian tentang materi yang sudah Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa yang Bapak sudah ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Oke, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Bapak kelas. Pengertian hak asasi manusia dan ciri-ciri hak asasi manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian hak asasi manusia dan juga ciri-ciri hak asasi manusia. Baik, terima kasih Ketua Kelas, ternyata masih sangat menunjukkan kembali materi yang sudah Bapak pelajari. Itu berarti kalian betul-betul belajar sampai di rumah ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa contoh bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Pak. Ya. Contoh hak dan kewajiban kita di keluarga, Pak. Kewajibannya kita wajib membantu orang tua dalam mengerjakan tugasnya. Haknya kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Contoh tadi sangat bagus sekali ya, sangat luar biasa. Dia bisa mengidentifikasi apa yang menjadi hak dan kewajiban dia sebagai anak di rumah. Dia tadi menjawab apa? Yang pertama, kewajiban kita adalah membantu orang. Lalu hak kita di dalam keluarga apa? Sangat luar biasa sekali. Lagi? Ya. Wajib menaati aturan dan
wajib mentaati setiap aturan lalu lintas. Tidak boleh apa? Melanggar ketertiban lalu lintas. Ini adalah contoh-contoh konkret yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mempertegas contoh-contoh tersebut, Bapak akan menayangkan salah satu video berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Silakan kalian menyaksikan video tersebut dan setelah itu sebentar kalian mencoba untuk mengidentifikasi apa sebenarnya kewajiban kita sebagai warga negara, apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau belajar dari bahasa presentasinya. Di sini saya akan menampilkan beberapa contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Bisa disaksikan dengan jelas ya? Sambil kalian mengidentifikasi mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban. Sebagai pelajar, juga mempunyai hak dan kewajiban, yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebagai warga negara, kita juga berhak untuk sendiri dan memeluk agama yang kita percayai. Kewajiban selanjutnya yaitu membantu orang tua mencuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Sebagai anak, Sudah selesai. Nah, video tersebut menunjukkan apa? Pelaksanaan hak dan kewajiban baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara. Di situ tadi kalian temukan apa saja? Mematuhi lalu menggunakan helm, ya toh? Tidak boleh ugal. Apalagi tadi? Hak untuk mendapatkan di situ dia menjelaskan apa? Haknya apa, kewajibannya apa? Tadi. Coba kalian perhatikan tadi itu haknya untuk mendapatkan pendidikannya apa? Kewajibannya apa tadi? Kewajibannya itu menuntut ilmu. Haknya tadi apa? Mendapatkan pengajaran dari guru. Lalu apa lagi? Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Di dalam keluarga juga kita wajib apa? Wajib membantu orang. Lalu hak kita adalah mendapatkan kasih sayang. Itu adalah pesan yang tersampaikan di dalam video yang telah Bapak tayangkan di depan kelas. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba perhatikan. Ini adalah peta konsep yang menjadi pelajaran kita hari ini di dalam materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah hubungan hak dan kewajiban Pancasila. Lalu yang kedua,
Coba satu orang baca. Ya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Lalu yang ketiga. Jadi ini adalah pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Mulai dari apa yang dimaksudkan dengan nilai dasar, apa yang dimaksudkan dengan nilai instrumental, dan apa yang dimaksudkan dengan nilai praktis Pancasila. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, silakan dibaca ke kelas. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan prinsip Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oke, kamu bisa membacanya dengan jelas, yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan prinsip Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita mensyukuri, ya, mensyukuri anugerah Tuhan. Yang kedua, oke, silakan dibaca semua, silakan. Kamu. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dituntut untuk bersikap peduli. Berarti menunjukkan sikap yang baik, ya dok. Menunjukkan sikap yang baik terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Lalu yang ketiga, yaitu mengidentifikasi substansi Pancasila. Yang keempat adalah menyajikan dalam Pancasila. Di sini nanti kalian dituntut untuk bisa menyajikan, dituntut untuk bisa menyajikan dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk diskusi, ya, yang akan kita buat pada pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu melalui ceramah disertai tanya jawab, peserta didik mampu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli berdasarkan karya yang kedua tadi, ya, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bagian dari karya yang kedua. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan penayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Lalu yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan analisis substansi hak dan kewajiban warga negara dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian bisa capai pada pembelajaran kita kali ini. Kita masuk ke uraian materi. Nah, di dalam uraian materi ini nanti Bapak akan menayangkan video tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kalian dituntut untuk mampu mengidentifikasi video-video yang Bapak tayangkan. Nah, seperti ini. Silakan kalian mengidentifikasi, menganalisis apa yang menjadi persoalan di dalam video tersebut. Kalian mengidentifikasi dan analisis isi dari video ini.
sudah selesai. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan video tersebut, apa yang kalian lihat di dalam tayangan tersebut? Ya, kamu dulu. Yang pertama adanya balapan. Ya. Lalu apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya. Mereka mengganggu aturan lalu lintas dan mengganggu kebenaran masyarakat sekitar. Dengan balapan liar itu tentu apa? Yang pertama adalah mengganggu ketenangan. Ya, ketenangan masyarakat. Ya. Apalagi? Membuang sampah sembarangan, Pak. Ada lagi yang membuang sampah. Nah, kewajiban kita itu adalah untuk apa? Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ke tempat. Nah, lalu pertanyaan yang kedua. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Ya. Oke, Putri. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yaitu ada dua faktor. Yang Ya. pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, yang berasal dari diri kita karena diri kita sendiri. Misalnya sikap egois yang ada dalam diri kita. Ya. Yang kedua faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, yang berarti akibat dari pengaruh di luar diri kita. Misalnya pelanggaran kekuasaan. Kekuasaan di sini bisa dalam lingkup masyarakat, tidak hanya pemerintah, misalnya menggunakan kekuasaan untuk memberikan upah yang tidak layak dengan besarnya kewajiban keagamaan yang dilakukan. Oke, luar biasa. Jawabannya luar biasa sekali, 100 untuk kamu. Bahwa faktor-faktor penyebab dari terjadinya pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban itu adalah yang pertama ada dua faktor tadi disebutkan. Ya toh? Ya. Faktor internal. Internal itu berarti berasal dari dalam diri sendiri. Adanya sikap egois, adanya sikap sombong, adanya sikap apa lagi? Acuh tak acuh dan lain-lain sebagainya. Itu yang berasal dari diri sendiri. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu faktor dari luar yang disebut tadi apa? Nah, faktor eksternal ini contoh-contohnya adalah mulai dari penyalahgunaan kebenaran, ya toh? Oleh pemerintah karena adanya kesempatan. Apalagi contoh-contohnya yang berasal dari luar diri kita, adanya apa? Contoh-contohnya tadi kan kalian sebutkan adanya penyalahgunaan kekuasaannya. Apalagi? Pengaruh teman, ya toh? Ya, Pak. Ada teman yang mengaruh, ayo kita minum minuman, kita mabuk-mabukan. Itu adalah contoh-contoh yang berasal dari ruang diri kita sendiri. Sementara yang pertama tadi eksternal tapi berasal dari dalam. Itu kamu sudah menjawabnya dengan baik, luar biasa. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Oke, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, Elizabeth. Yang bertanggung jawab mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah seluruh warga negara Indonesia, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara, sama-sama bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa yang bertanggung jawab itu adalah semua warga negara Indonesia. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah, bukan cuma tanggung jawab penegak hukum, tetapi semua komponen masyarakat yang ada di Indonesia atau warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk apa? Untuk itu. Mencegah
luar biasa, kamu telah menjawabnya dengan baik. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 Pancasila. Mulai dari sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Oke. Nilai apa yang terkandung di dalam nilai dasar sila ketuhanan yang maha esa? Silakan baca satu orang. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Di dalam sila pertama ini negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Tidak bisa dipaksakan. Kita wajib menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu orang? Ya, kamu yang di pojok sana. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk menjamin jaminan dan perlindungan hukum. Iya, luar biasa kamu bisa membacanya dengan baik. Bahwa di sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Berarti tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Sejahtera, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Lalu yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Satu orang baca lagi ya. Kamu yang di belakang. Silakan bacakan yang di depan itu sila ketiga. Persatuan Indonesia mengamatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Kita luar biasa kamu bisa membacanya dengan jelas bahwa di nilai persatuan Indonesia mengamalkannya adanya unsur nomor 1, ya. Namanya saja Persatuan Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan, tapi kita disatukan di dalam Pancasila, NKRI. Itu yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, kita dituntut untuk apa? Rela untuk negara. Lalu yang keempat, ini adalah nilai dasar yang keempat yang ada di dalam nilai Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh perwakilan. Nah, di dalam sila keempat ini mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan. Apalagi? Intervensi yang mengganggu hak-hak partisipasi masyarakat. Berarti siapa saja punya hak kok. Dipilih maupun memilih. Kalau nanti kalian misalnya kembali ke masyarakat, punya kesempatan untuk sesuai dengan persyaratan untuk misalnya calon kepala desa, monggo saja, ya Pak. Kalian punya hak, asalkan kalian sudah memenuhi persyaratan. Lalu yang kelima, yaitu memberikan rasa adil, di situ mengakui hak milik perorangan dan dilindungi kemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya. Oke.
Itu adalah nilai-nilai dasar yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Terdiri dari 5 Kita masuk ke bagian yang berikutnya adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Sebelum kita masuk ke nilai instrumen, apa sebenarnya nilai instrumen dari Pancasila itu sendiri? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang dijabarkan dari nilai dasar. Bahwa nilai instrumen itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang tadi termuat dalam 5 sila. Penjabaran dalam arti apa? Dibuat dalam sebuah atau undang-undang. Kita lanjut, kita luar biasa. Nah, di situ dijelaskan nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat khusus. Selanjutnya, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah, lalu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak. Nah, ini adalah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya, lalu yang berikutnya ketetapan MPR. Ini adalah bagian-bagian dari nilai instrumen Pancasila. Lalu ada lagi ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada ketentuan pemerintah, sampai dengan turunan yang terakhir adalah peraturan daerah. Ini adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Sudah paham? Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan nilai instrumen Pancasila? Tadi sudah kalian menjawab, ya? Nilai instrumental dalam Pancasila merupakan nilai yang dijabarkan dari nilai dasar Pancasila yang memiliki sifat khusus. Iya, luar biasa. Bahwa nilai instrumen itu adalah penjabaran dari kelima sila yang bersifat khusus, yaitu diatur baik dalam konstitusi negara maupun undang-undang. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksi sila-sila Pancasila. Sebelum kita membahas tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan nilai praktis Pancasila, apa yang dimaksudkan dengan nilai praktis itu? Ada yang bisa menjawab? Nilai praktis. Praktis itu adalah apa? Prakteknya. Ya, prakteknya dari baik itu nilai dasar maupun dari nilai instrumental. Nilai praktis merupakan realisasi praktiknya. Ya, bagaimana kita bisa mempraktekkan nilai-nilai dasar yang sudah diatur di dalam nilai instrumental? Prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai dasar dan instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan dan keseharian oleh seluruh warga negara Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bagaimana kita bisa mempraktekkan baik itu kelima sila yang ada di dalam Pancasila maupun instrumen dari kelima sila tadi yang dijabarkan ke dalam undang-undang dalam kehidupan warga negara Indonesia. Nah, hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif hari. Sikap positifnya seperti apa? Oke, kita lanjut. Sifat positif sesuai dengan Pancasila. Yang pertama yaitu
Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang kalian lihat di gambar itu? Lalu apa kaitannya dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Tempat beribadah yang beragam. Tempat beribadah yang beragam. Kamu? Banyaknya tempat-tempat ibadah dari setiap agama, Pak. Banyaknya tempat-tempat ibadah dari setiap agama. Siapa lagi yang bisa mengidentifikasi gambar tersebut dan apa tujuannya sesuai dengan sila Pancasila? Sila pertama. Tujuannya agar kita semua dapat bebas menentukan agama kita masing-masing sesuai kepercayaan dan keyakinan. Nah, sikap positif kita di dalam ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan gambar yang ada di dalam itu adalah kita memiliki kebebasan untuk beragama. Berarti kita apa? Menghargai, menjaga toleransi dan beragama. Nah, ini coba perhatikan. Hormat, menghormati dan bekerjasama. Di dalam kelas ini ada yang beragama Muslim? Tidak ada. Oke, tetapi di lingkungan kalian di masyarakat pasti kita berbaur dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim, beragama Hindu, Buddha dan lain-lain, ya toh? Nah, kita bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain, walaupun berbeda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Jangan kita menunjukkan, misalnya saudara kita lagi misalnya berdoa, sholat, lalu kita ribut di luar. Ini adalah contoh-contoh yang negatif. Kalau ada saudara kita yang sedang beribadah, maka kita wajib menghormati, tidak boleh mengganggu. Lalu yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak, ya, tidak boleh memaksakan supaya orang lain mengikuti agama kita, tidak boleh. Karena negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan maka kita tidak boleh memaksa. Lalu yang gambar yang kedua, coba kalian mengidentifikasi apa maksud dari gambar tersebut dari sisi kemanusiaan, sila kemanusiaan yang adil dan Saling berbagi kepada sesama. saling berbagi, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Bayangkan seorang anak kecil saja punya rasa kemanusiaan yang tinggi dengan melihat seorang nenek yang meminta-minta di pinggir jalan. Apalagi kita yang sudah besar, tentu kita harus bisa menempatkan manusia itu pada posisi yang sama, sederajat, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan cara kita saling membantu, saling menolong, ya toh? Oke. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ disebutkan mengakui bersama anak kecil saja bisa, kenapa kita tidak? Ya. Ya, Pak. Lalu yang kedua, saling mencintai manusia. Kalau kita bisa saling mencintai, tentu kehidupannya bisa harmonis. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi pertentangan. Yang ada apa? Pasti hidup aman dan damai. Lalu yang ketiga, kepada orang lain. Kalau ada yang mengalami kesusahan, tentu apa yang kita lakukan? Membantu, ya toh? Berempati.
ada yang sedang sakit. Kalau memang kita tidak bisa memberikan bantuan secara materi, kita bisa dengan berdoa, ya toh, agar dia bisa cepat sembuh. Lalu yang berikutnya, tidak semena-mena kepada orang lain. Kalau kalian tadi memperhatikan video, tayangan video tadi, ada sekelompok anak yang melakukan tindakan semena-mena, ya toh, melakukan tindakan perampasan terhadap seorang anak atau seseorang yang sedang melewati jalan. Tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan tindakan karena itu melanggar apa? Melanggar nilai-nilai norma-norma yang ada di dalam Pancasila. Lalu yang berikutnya menjunjung tinggi ya, kita wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jangan karena saya hidup 60 kali hidup pesek, akhirnya kau pesek. Itu pembulian namanya toh. Atau jangan karena yang satunya keriting, yang satunya rambutnya lurus, saya tidak mau bergabung dengan dia. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Maka karena kita sama-sama manusia, tentu kita memiliki derajat yang sama. Yang harus kita apa? Hormat. Ya toh? Ya. Tidak boleh saling mengejek. Itu melanggar. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai ketiga. Contoh sikap positif di dalam persatuan Indonesia. Dari gambar tersebut tentu kalian bisa mengidentifikasi apa yang ada di dalam gambar tersebut menunjukkan ciri khas persatuan bangsa Indonesia. Di gambar tersebut terdiri dari berbagai macam pakaian. Ya, kita saja di Manggarai itu terdiri dari bahkan ratusan suku. Ya, apalagi dengan wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau. Kita saja di Manggarai ada yang suku Loka, ada yang suku Ribu, ada yang suku apalagi yang lain di Manggarai. Kita belum berbicara tentang Indonesia. Nah, bagaimana supaya perbedaan itu tadi menjadi harmoni? Maka yang harus kita tunjukkan apa? Sikap-sikap positifnya di dalam nilai persatuan ini. Yang pertama, menghormati budaya orang lain. Menempatkan persatuan itu yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban, siap mati untuk bangsa. Kalau misalnya bangsa untuk negara membutuhkan kita, maka kita harus rela untuk mengorbankan diri demi kepentingan bangsa. Lalu apa lagi? Kita harus memiliki, kalau kita tidak memiliki perasaan cinta terhadap tanah air, tentu apa yang kita lakukan? Maka negara ini tidak mungkin bisa bertahan kalau kita tidak bisa mencintai. Ya toh? Atau kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri, apakah kita mampu untuk mencintai orang lain? Ya. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencintai diri sendiri dulu sebelum kita mencintai orang lain. Begitupun dalam hal praktek kehidupan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita wajib mencintai tanah air kita, bangga sebagai warga negara Indonesia. Ada yang tidak bangga sebagai warga negara Indonesia? Bangga. Ada sampai ada yang tidak bangga. Ya. Kita harus bangga, ya. Lalu yang berikutnya, bangga sebagai Bapak jelaskan. Lalu yang keempat, sikap positif di dalam kerakyatan yang dipimpin oleh ini adalah gambar apa? Ruang sidang. Ruang
sidang atau ruang paripurna EP, FDP, dan DPD. Nah, dari gambar tersebut, apa yang kalian bisa tunjukkan berdasarkan nilai kerakyatan musyawarah mufakat? Dari gambar tersebut, ada yang bisa jawab? Melakukan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Dari gambar tersebut, di situ wakil-wakil kita melakukan musyawarah, ya toh? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Melakukan musyawarah agar mendapatkan kesepakatan bisa. Ciri khas dari sebuah negara demokrasi itu adalah musyawarah mufakat. Nah, ini adalah sikap-sikap positif yang harus kita tunjukkan di dalam sila yang keempat. Mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan. Yang ketiga, jangan begini. Karena dia sebagai ketua kelas, seenaknya dia mengelola kelas ini. Haknya saya. Kalian harus ikuti satunya keinginan. Benar atau salah? Yang harus dilakukan apa? Ketua kelas kalau ada rencana tentu dia melakukan musyawarah. Dari hasil musyawarah itu nanti tentu ada perbedaan pendapat. Dan kalau ada perbedaan pendapat tentu yang terakhir adalah siapa yang suara terbanyak. Itulah yang harus dilakukan oleh semua teman-teman yang ada di dalam kelas. Biar contoh ya, contoh di dalam lingkungan kelas kalian. Lalu setelah tadi sudah disepakati, tentu harus baik yang menerima maupun yang menolak tadi wajib melaksanakan keputusan. Lalu yang kelima, nah, di dalam keadilan sosial itu ada gambar timbangan. Timbangan itu mencontohkan apa? Jawab kita. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bahwa antara hak dan kewajiban itu tidak boleh. Hak sama dengan kewajiban. Harus kita berikan. Jangan selalu menuntut hak, tetapi kewajiban kita tidak pernah kita penuhi. Apa misalnya? Membayar pajak. Itu kewajiban toh? Ya. Apalagi? Mentaati kata tertib di sekolah sebagai siswa, ya toh? Lalu setelah kewajiban itu kita laksanakan, kita boleh menuntut hak. Kita jangan hak dulu baru itu salah. Kita lanjut di sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati antara kita harus saling menghormati. Lalu yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi orang lain. Yang kelima, oke, kaitkan dengan yang kelima. Bapak mau tanya, sudahkah kalian memanfaatkan pemberian orang tua dengan baik? Benar tidak? Jangan sampai kalian habiskan untuk beli pulsa. Jangan sampai kalian habiskan hanya untuk mempercantik wajah kalian. Tidak ya? Harus bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Tidak boleh boros. Apalagi saya tahu bahwa orang tua kita di kampus hanya susah untuk mendapatkan maka dengan itu kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang orang tua berikan kepada kalian untuk belajar dengan baik. Tidak boleh gaya hidup mewah. Lalu menghargai hasil karya orang lain. Ini adalah sikap-sikap positif yang tercermin di dalam sila kelima Pancasila. Nah, baik anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan sikap-sikap positif yang kita tunjukkan
di dalam kelima sila Pancasila. Apa yang harus kita lakukan di dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya karena Bapak sudah menjelaskan materi tentang substansi hak asasi manusia dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah Bapak ajarkan. Yang pertama, coba kalian jelaskan apa yang dimaksudkan dengan hak warga negara dan kewajiban warga negara. Ada yang bisa menjawab? Oke, kamu yang di belakang. Hak warga negara merupakan perangkat hak yang melekat dalam diri manusia, di mana manusia tersebut memiliki kedudukan sebagai anggota dan sebuah negara. Contohnya, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup dengan aman, tenang, dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Oke, luar biasa dia. Kewajibannya? Oh ya, silakan. Kewajiban adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Contoh, mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan atau keterlibatan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dan yang keempat, membayar pajak tepat waktu. Perbedaan hak dan kewajiban adalah kewajiban apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi, sedangkan hak apabila tidak digunakan tidak dikenakan sanksi. Iya. Luar biasa, dari kedua teman kalian ini sudah bisa mengidentifikasi, menjelaskan apa perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak tadi apa disebutkan? Coba, hak tadi? Hak warga negara merupakan perangkat hak yang melekat dalam diri. Sesuatu yang melekat pada diri kita. Ya, itu kan hak. Hak yang kita miliki. Setiap orang tentu memiliki hak. Hak dasar. Lalu kewajiban apa? Tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Perbuatan yang harus kita lakukan. Ini adalah perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, perbedaannya terletak di mana? Kalau kita melanggar hak, itu tidak ada sanksinya, ya toh? Ya. Itu hak kita. Tetapi kalau kita melanggar kewajiban, kalau kita wajib melaksanakan toh, nah, itu ada sanksi. Kalau kita melanggar kewajiban, contoh, kewajiban kita untuk mentaati tata tertib di sekolah. Yang pertama, rajin datang sekolah tepat waktu. Bagaimana kalau datang sekolahnya tidak tepat waktu? Kewajiban kita adalah datang sekolah tepat waktu. Kalau kita tidak tepat waktu, tentu diberi sanksi. Apalagi contoh yang lain? Berpakaian yang rapi. Itu adalah kewajiban. Sesuai dengan tata tertib sekolah. Kalau kita tidak berpakaian rapi, tentu akan mendapatkan sanksi. Banyak contoh-contoh lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Ya. Luar biasa. Hubungan antara hak dan kewajiban negara dengan nilai dasar Pancasila yaitu sila pertama yang menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan melaksanakan ibadahnya. Yang kedua, sementara warga negara berkewajiban untuk mengembangkan toleransi antara umat beragama agar kehidupan bisa berjalan seimbang. Agar kehidupan bisa berjalan seimbang. Bahwa di sila pertama di situ
adalah setiap orang punya kebebasan untuk memeluk agama, seperti yang Bapak sudah jelaskan sebelumnya. Lalu yang sila kedua, menempatkan hak warga negara pada kedudukan yang sama di depan hukum. Yang kedua, sementara kewajiban warga negara yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia dengan tidak membedakan hal lainnya seperti suku, ras, dan lain sebagainya. sila yang ketiga bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam sila ketiga Pancasila adalah menjamin hak warga negara dalam keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, seperti hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah asal. Hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah asal. Apalagi? Sementara itu, warga negara berkewajiban untuk menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan golongan pribadi. Yang kedua, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan pribadi. Ada lagi? Itu saja. Ya, Pak. Bahwa di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia itu kita harus bisa menempatkan atau menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dengan rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu yang keempat, ya silakan. Menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan hak dalam pemilihan umum. Setiap orang diberi jaminan untuk berpartisipasi, baik untuk dipilih maupun memilih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau seandainya suatu saat kalian dipilih untuk menjadi calon kepala desa, kalian punya hak, ya toh? Ya. Sesuai dengan sila keempat Pancasila. Hak untuk dapat dipilih maupun hak untuk dapat memilih. Hak berpolitik, ya toh? Ya, Pak. Hak berpolitik. Lalu yang terakhir, yang sila kelima, ada yang bisa menjawab? Oh ya. Mengakui hak perorangan dan melindungi pemanfaatannya oleh negara. Sementara itu, kewajiban warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungannya. Mengembangkan kewajiban kita adalah mengembangkan sikap kerja gotong royong itu kan kerjasama. Ya, Pak. Apalagi gotong royong, bekerja sama, apalagi kalau kita kembali ke masyarakat, kalau ada pekerjaan di lingkungan yang dilakukan bersama-sama, apakah sikap kita masa dulu atau turut terlibat? Terlibat. Kita harus terlibat. Kita punya kewajiban untuk melaksanakan itu, ya toh? Ya, Pak. Hidup bergotong royong, bekerja sama dengan sesama dalam hubungan masyarakat. Oke, luar biasa. Dari jawaban-jawaban yang sudah kalian sampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa kalian sudah bisa mencermati materi yang sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya, Bapak akan membentuk kalian ke dalam 5 kelompok untuk mengerjakan IKPD yang akan Bapak bagikan. Ya, untuk itu Bapak langsung tunjuk saja ya, berdasarkan urutan duduk. Untuk kelompok satu bagian ini, kalian mengerjakan yang pertama, sila yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, ini LKPD-nya. Ya. Kelompok satu mengerjakan mengidentifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila pertama Pancasila. Ini kelompok satu punya, silakan satu orang yang kedua, satu orang menjadi moderator. Kelompok dua saya ambil dari urutan duduk kedua ya, berdasarkan beda. Kelompok kedua mengerjakan bagian kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sama
mengidentifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, mereka mengerjakan sila yang ketiga. Kelompok ketiga, ya urutan ini saja. Kalian ambil di sila ketiga. Sila ketiga yaitu mengidentifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia. Kelompok yang keempat dan yang terakhir, ini keempat. Kelima, oh ya, yang kelima, yang bagian belakang satu orang coba ke sini. Mau ke sini. Lalu yang itu juga. Oh ya, kamu ke sini. Berarti ada yang 4 kelompok yang hanya terdiri dari 4 orang, ada yang 5 orang. Jadi kelompok 4 mengerjakan sila keempat, kelompok kelima mengerjakan sila yang kelima. Suruhannya sama, yaitu kalian mengidentifikasi jenis hak dan kewajiban sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jenis hak dan kewajiban sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, silakan bicara. Dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan supaya nanti saya bisa menjelaskan. Waktu 10 menit untuk kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis hak dan kewajiban. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok di depan kelas.
Apakah ada kesulitan di dalam diskusinya? Luar biasa, kalian bisa. Kalau ada kesulitan, selalu ingat apa yang saya. Ya. Nanti setelah ini kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Nah, nanti setelah presentasi, kelompok lain yang lain bisa menanggapi, menambahkan dari hasil presentasi yang telah saya lakukan. Dan sudah? Bagaimana, sudah selesai? Sudah.
Ada kelompok yang belum selesai? Sudah semua, Pak. Sudah semua? Ya, Pak. Luar biasa, dari waktu yang Bapak berikan 10 menit, ternyata kalian bisa mengerjakan dalam tempo waktu 5 menit. Itu berarti menunjukkan bahwa kalian sudah betul-betul bisa memahami, menguraikan materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya karena kalian sudah menyelesaikan diskusi di dalam kelompok kalian, selanjutnya dari masing-masing kelompok nanti akan diberikan kesempatan 4 menit, ya, 4 menit untuk melakukan presentasi dan tanya. Untuk itu kita langsung ke kegiatan selanjutnya, yaitu mempertanggungjawabkan atau mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Untuk itu saya minta kelompok 1, silakan. Siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang menjadi yang presentasikan hasil diskusinya. Waktu diberikan. Waktunya hanya 4 menit. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sila pertama, kewajiban adalah menghargai agama dan kepercayaan orang lain, tidak memaksakan agama diri sendiri pada orang lain, tidak mencampuri atau mengganggu peribadatan orang lain. Hak adalah memeluk agama atau kepercayaan sesuai keyakinan diri, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku. Baik teman-teman, sekian dari hasil diskusi kami. Kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman hanya untuk 2 orang untuk bertanya. Silakan dari kelompok yang lain menanggapi atau memberikan masukan terhadap kelompok 1. Semuanya bisa diterima? Iya. Oke, luar biasa. Dari kelompok 1 ternyata tidak ada yang disanggah atau tidak ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Itu berarti kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, siap-siap kelompok 2 untuk mempresentasikan sama waktunya hanya 4 menit. Selamat siang teman-teman. Sikapnya yang siap. Selamat siang teman-teman. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami kepada saudara Sakti. Saya persilakan. Sila kedua, kewajibannya adalah mengakui persamaan derajat di antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Haknya adalah diperlakukan dengan manusiawi, menjadi relawan, bekerja sama dengan orang lain dalam mewujudkan cita-cita, harapan dan sebagainya. Barangkali teman-teman mau bertanya, silakan. Baik, dari kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1, 3, 4 dan 5 untuk memberikan masukan atau bertanya kepada kelompok 2. Tidak ada yang ditanyakan? Semuanya bisa menerima? Baik, berarti sama apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 itu sudah dapat diterima oleh kelompok yang lain, ya? Luar biasa, ternyata tidak ada pertanyaan. Untuk itu silakan kembali kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok yang sudah presentasi. Itu diberikan kesempatan, ya? Baik, anak-anak, dari kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Untuk itu kelompok 3
silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Guru kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman Angel. Kepada teman Angel, saya persilakan. Identifikasikan jenis hak dan kewajiban asasi sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban adalah menjaga persatuan dan kesatuan, tidak diskriminatif dalam memperlakukan orang lain meski berbeda sekalipun, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak. Hak adalah menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud kecintaan atas bangsa, bergaul dengan siapa saja dan dengan manapun. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman Angel yang telah membacakannya. Apabila ada tambahan dan pertanyaan dari teman-teman, kesempatan saya berikan. Ya, dari kelompok 3 sudah menyampaikan hasil presentasinya. Kalau ada tanggapan atau masukan kepada kelompok 3, dipersilakan dari kelompok 1, 2, dan 4, 5. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Semuanya menerima? Oh ya, oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk kalian kembali. Selanjutnya kelompok 4. Ya, waktu diberikan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sila keempat, yang pertama kewajiban. Kewajibannya adalah melaksanakan hasil musyawarah dilandasi ikatan baik, tidak memaksakan pendapat diri sendiri pada orang lain dan sebagainya. Yang kedua, haknya. Haknya adalah mengemukakan pendapat ketika musyawarah, dihargai dan dihormati pendapat dan pendiriannya dan lain sebagainya. Itu saja hasil dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, waktu kami silakan. Ya, silakan dari kelompok yang lain. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tanggapan? Tidak ada apa-apa. Semuanya tidak ada tanggapan. Baik, sudah. Ya, silakan kelompok 4 kembali ke tempat dulu. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke kelompok 5. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Para pemohon pertanyaan dipersilakan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajibannya adalah berbuat adil kepada siapapun, tidak diskriminatif, menghargai hak orang lain, tidak merugikan kepentingan umum dan lain sebagainya. Haknya adalah diperlakukan adil, dihormati hak-haknya, mendapatkan pertolongan dari sesama dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tidak ada lagi. Waduh, ini di sesi diskusi ini sepertinya semuanya sepaham sudah ya. Tidak paham, tidak ada tanggapan, tidak ada masukan, tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Untuk itu kembali kepada kelompok 5. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian telah melakukan diskusi berkaitan dengan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Kalian telah menggali
apa saja jenis hak berdasarkan sila-sila Pancasila dan juga jenis kewajiban yang harus kita jalani di dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Tentu kalian sudah berdiskusi panjang tadi itu. Apa yang sudah kalian identifikasikan di dalam diskusi kalian itu adalah hak dan kewajiban yang memang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Nah, anak-anak, dengan demikian yang berikutnya kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi kelompok mengerjakan LKPD yang Bapak sudah berikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan berikutnya adalah menyimpulkan hasil kegiatan atau menyimpulkan hasil pembelajaran tentang substansi hak asasi manusia dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam perspektif Pancasila. Untuk itu kita akan menyimpulkannya. Saya minta salah satu dari kalian untuk dapat menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya, Suaranya agak besar sedikit supaya yang lain bisa mendengar. Kesimpulannya, setelah mengikuti pembelajaran tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, dapat disimpulkan bahwa di tengah-tengah keinginan yang kuat dari setiap orang akan pemenuhan kewajibannya tidak jarang selalu dipaksakan tanpa menghargai semua hak-hak orang yang ada di sekitarnya. Padahal hak-hak asasi manusia merupakan hak hormati, hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat dicabut. Semua negara dan umat manusia seharusnya dapat menerima konsep-konsep hak asasi manusia karena rumusnya telah disempurnakan dengan mengadopsi berbagai budaya bangsa dan agama yang beragam. Baik, luar biasa sekali ya. Apa yang telah disimpulkan oleh teman kalian tadi itu sudah sangat mewakili materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi akhir dari kegiatan kita hari ini, yaitu ada 5 nomor soal pilihan ganda, 5 nomor soal selesai. Bapak akan bagikan. Harap dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam lembaran itu ya. Ya, Pak. Ya, satu meja, satu lembar saja ya. Ya, Bapak. Oke. Silakan dikerjakan. Ya. Waktu untuk mengerjakan itu 5 menit. 5 menit saja ya. Ya, Pak. Oh, masih ada satu lagi. Silakan dikerjakan.
Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah semua? Sudah. Luar biasa ya, luar biasa. Kalian sudah mengerjakan evaluasi yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya silakan hasil kerja kalian dikumpulkan bersama dengan lembaran soalnya. Dikumpulkan bersama dengan lembaran soalnya. Lembaran soalnya lembaran LKPD sudah dikumpulkan dengan tugas presentasi dikumpulkan. Dari masing-masing kelompok hasil presentasi atau diskusinya dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama kelompok. Hasil diskusinya mana? Dikumpulkan, jangan lupa tulis nama kelompoknya atau kelompoknya orang. Hasil diskusi kelompoknya yang tadi sudah kalian presentasikan. Tulis nama kelompok sebelum yang ada di KPD tadi. Nama kelompok, kelompok 1, anggotanya siapa-siapa saja, ya. Ini kelompok 5, kelompok 4. Kelompok 1 juga. Kelompok 2. Ya. Kelompok berikutnya sambil dari kelompok yang belum mengumpulkan, kita lanjut, yaitu refleksi dari kegiatan yang sudah kita, pembelajaran yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Nah, di dalam refleksi ini nanti apakah kalian menemukan kesulitan atau hambatan sepanjang pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Apakah ada materi yang masih miskonsepsi antara hak dan kewajiban? Kalau begitu, kalian sudah bisa menerima materi tentang substansi hak asasi manusia bagian kedua dari KD Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Ya, dengan demikian maka yang terakhir Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang
contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk itu, Bapak minta supaya setelah ini pulang ke rumah kalian pelajari materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan yang ketiga, sehingga pada saat kita pertemuan yang ketiga nanti kalian bisa memahami konsep-konsep yang ada di dalam materi tersebut. Dengan demikian, maka pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk itu, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini kita melaksanakannya dengan baik. Tidak kurang satu apapun. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mensukseskan atau menyelesaikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dengan demikian maka Bapak akan mengakhiri pertemuan kita dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat. Oke. Selesai, silakan kalian bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih.